Selamat malam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Sebelum bersama kita mendengarkan sabda Tuhan, mari sebentar di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sumber kekuatan, berkat dan pertolongan kami, yang telah menyatakan kasih kesetiaanmu melalui setiap pemeliharaanmu di dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Dan dalam petang ini kami ingin bersama mendengarkan akan hikmah dan kebenaranmu. Tuhan memberkati dan melayakkan kami. Bersabdalah Bapa, sebab kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar bersama tentang bagaimana hidup kita bertumbuh sehingga bisa menghasilkan buah. Pembacaan ayatnya saya ambilkan dari Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 46. Demikian sabda Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan-nya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita bila menanam pohon buah-buahan pasti menginginkan buah yang dihasilkan dari pohon tersebut itu manis dan banyak. Tetapi agar pohon tersebut dapat menghasilkan buah yang banyak dan manis, tentu harus ada usaha yang kita lakukan dengan rutin menyiram, memberikan pupuk, membersihkan ranting-ranting yang tidak berbuah dan daun-daun kering yang layu pada pohon tersebut. Apa sih yang bisa menyebabkan pohon tidak berbuah? Ada banyak kemungkinan. Tanah yang kurang subur, kurang pupuk, kurang air atau kekeringan, atau mungkin karena terlalu basah sehingga akarnya busuk. Atau berbagai jenis hama yang bisa membuat pohon menjadi tidak subur dan akhirnya mati kalau kita tak segera menanganinya. Menghasilkan buah merupakan tanda bahwa suatu pohon itu hidup, bertumbuh, dan sudah matang. Selain itu, buah juga menyatakan jenis dari pohon tersebut. Buah yang kita hasilkan merupakan tanda kehidupan, pertumbuhan, kematangan, dan jenis. Ditambah lagi, buah seorang Kristen menunjukkan sampai di mana derajat hidup orang tersebut. Lukas 6 ayat 44a. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Inilah kerinduan Tuhan bagi setiap kita orang percaya, kehidupan yang berbuah. Apabila kita berbuah banyak, maka Bapa dipermuliakan di dalam hidup kita. Untuk dapat bertumbuh dan berbuah agar pohon terus merambat ke tanah dan semakin dalam akarnya menembus tanah, semakin memungkinkan untuk mencapai sumber air dan mendapatkan sari-sari makanan yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu, begitu pula dengan kerinduan rohani kita. Untuk dapat bertumbuh dan berbuah, kita perlu berakar kuat secara mendalam di dalam firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Hal yang mendasar yang harus kita lakukan untuk dapat berakar kuat di dalam firman Tuhan yaitu miliki respon hati yang benar terhadap firman itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yakobus 1 ayat 21. Hati kita ini ibarat tanah yang siap untuk ditaburi firman Tuhan. Karena itu, kondisi hati kita sangat menentukan apakah benih firman itu dapat bertumbuh dengan baik atau tidak. Hati yang lemah lembut adalah gambaran tanah yang gembur, tidak keras, mau dibentuk, dan selalu terbuka terhadap teguran. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Amsal 15 ayat 31. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, pertobatan adalah untuk buah perbuatan yang benar dan menjadi berkat. Pertobatan menghasilkan buah. Tetapi mula-mula
Aku memberitahukan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia, artinya mengalami cara berpikir. Jadi bertumbuh tanpa berbuah tidak ada gunanya. Contohnya sama seperti pergi ke sana kemari, mengejar berkat, tetapi tidak pernah memberkati orang lain. Hidup kekristenan kita baru berarti ketika kehidupan kita dapat menghasilkan buah dari pertobatan kita. Untuk hidup kita dapat berbuah, maka kita perlu bertumbuh terus di dalam Tuhan. Tetapi semua yang bertumbuh belum tentu dapat menghasilkan buah. Artinya, tujuan hidup kita adalah di saat pemberian kita dan bakat kemampuan kita memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, di saat kita belajar untuk bertumbuh dan berbuah, maka kita akan terhindar dari dosa. Mengapa demikian? Sebab pada saat kita fokus untuk hidup berbuah dan menjadi berkat, maka kita tidak akan menganggur dan perhatian kita tidak akan tertuju pada dosa. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Lukas 13 ayat 6-9. Dari ayat ini Bapak Ibu kita menjumpai bahwa bertumbuh itu untuk diri sendiri, tidak untuk diri sendiri. Tetapi bertumbuh itu untuk diri sendiri, tetapi berbuah itu untuk keuntungan, untuk kebaikan orang lain. Buah itu untuk dinikmati oleh pihak lain, oleh orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ya. Dalam melayani Tuhan kita akan berbuah kalau kita berhasil mengalihkan perhatian kita dari diri sendiri dan berfokus pada bagaimana cara kita melayani Tuhan dan umat-Nya dengan sebaik mungkin. Untuk pohon menghasilkan buah merupakan suatu beban tersendiri. Semakin banyak pohon itu berbuah, semakin berat beban yang harus dipikul. Namun pohon itu menjadi semakin disenangi, dipelihara, dan dilindungi. Dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, orang yang berbuah akan disenangi, dipelihara, dan dilindungi. Yang terakhir, dalam setiap buah ada benih yang dapat menghasilkan pohon-pohon baru yang dapat menghasilkan buah yang sama. Artinya adalah kalau seseorang menikmati buah dari perbuatan baik kita, maka orang tersebut bukan hanya menikmati buahnya, tetapi juga menerima benih, di mana suatu saat nanti ia dapat berbuat kebaikan yang sama juga kepada orang berikutnya. Maukah kita mengerti kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah agar kita hidup berbuah, mempunyai kehidupan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Hidup yang berbuah adalah salah satu tanda adanya kehidupan di dalam diri orang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami bagaimana tugas panggilan-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu, orang yang percaya kepada Engkau, di mana Engkau menghendaki setiap kehidupan kami ini menghasilkan buah yang memberi manfaat bagi orang-orang sekitar kami, memberkati mereka, dan membuat mereka menjadi bertumbuh dan berbuah pula, dan memberkati orang lain. Kiranya semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan melingkupi kami semua. Dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat ini. Amin. Demikian renungan malam kita Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.